Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safanatun Hasna dari kelas 2 APG PAUD dengan NIM 1904252. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pembelajaran dalam PAUD inklusi, khususnya pada anak usia dini dengan hambatan fisik motorik. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan inklusi yang diampu oleh Ibu Liza Susanti SPD MSI. Anak usia dini dengan hambatan fisik motorik. Anak yang mengalami gangguan motorik adalah seseorang yang memiliki kelainan fisik dan gangguan fungsi fisik. Maksudnya adalah kelainan fisik itu berbagai kelainan bentuk tubuh yang berhubungan dengan tulang, sendi, dan otot. Misalkan, mereka yang menyandang kelainan bentuk tubuh dan organ gerak serta dislokasi sendi. Nah, sedangkan gangguan fungsi fisik itu adalah seseorang yang memiliki kondisi fisik normal tetapi memiliki fungsi yang terganggu dan motoriknya terganggu. Misalkan mereka yang menyandang polio. Yang pertama ada klasifikasi. Klasifikasi anak tunadaksa ditinjau dari sistem kelainannya dapat dibedakan atas kelainan pada sistem serebral dan kelainan pada sistem otot dan rangka. Kelainan pada sistem serebral berupa cerebral palsy yang menunjukkan kelainan gerak, sikap, dan bentuk tubuh, gangguan koordinasi, dan kadang disertai gangguan psikologis yang sensoris karena adanya kerusakan pada masa perkembangan anak. Sedangkan kelainan pada sistem otot dan rangka berupa pliomyelitis, di mana merupakan suatu infeksi penyakit pada sumsum tulang belakang yang disebabkan oleh virus polio yang mengakibatkan kelumpuhan yang bersifat menetap dan tidak mengakibatkan gangguan kecerdasan. Yang kedua ada karakteristik. Karakteristik dibagi menjadi dua, yaitu karakteristik akademis dan karakteristik sosial emosional. Karakteristik akademis anak tunadaksa itu meliputi kecerdasan, kemampuan kognisi, persepsi dan simulisasi. Mengalami kelainan anak tunadaksa karena kelainan pada sistem otot dan rangka tidak terganggu sehingga dapat belajar seperti anak normal. Sedangkan karakteristik sosial emosional anak tunadaksa kadang-kadang menjadi rendah diri. Karakteristik fisik dan kesehatan anak tunadaksa biasanya mengalami gangguan gerak untuk mobilitas. Yang ketiga ada program kebutuhan khusus. Anak-anak ini membutuhkan bina diri dan bina gerak. Tujuan dari bina diri yaitu kemampuan mengurus diri dan menolong diri sendiri. Sedangkan tujuan bina gerak yaitu memperbaiki dan mengembangkan fungsi gerak pada anak atau memberikan bekal dan kemampuan gerak yang dapat mengantarkan anak mampu bergerak untuk berpartisipasi dan bersosialisasi dengan lingkungannya. Materi bina diri yaitu kebersihan badan, antara lain mencuci tangan dan mencuci muka, lalu makan dan minum, berpakaian, keselamatan diri, dan adaptasi. Lalu materi dari bina gerak yaitu penguatan otot yang lemah, pelemasan otot yang kaku, memperbaiki gerak pada persendian, menanamkan keterampilan lokomotor, menanamkan keterampilan non-lokomotor, dan memperbaiki koordinasi gerak tubuh. Yang keempat adalah strategi pembelajaran di kelas. Yang pertama, pembelajaran harus berdasarkan program pembelajaran individual atau PPI yang melibatkan ahli lain seperti fisioterapis. PPI berdasarkan hasil asesmen. Yang kedua, dalam mengajar anak-anak ini, penataan lingkungan harus diusahakan memfasilitasi setiap anak dapat bergerak dengan leluasa. Keamanan dan kenyamanan di dalam kelas juga diusahakan ada. Selanjutnya, hal yang penting adalah dalam mengembangkan bina gerak, guru harus bekerja sama dengan guru pendamping khusus dan ahli dalam bidang otot dan tulang. Selanjutnya, apabila terdapat hambatan berat pada anak ini, diusahakan dia mendapatkan fasilitas khusus, misalkan kursi yang berbeda yang sesuai dengan kondisi fisik mereka. Selanjutnya, guru harus tetap memiliki harapan yang tinggi kepada anak-anak ini agar mereka dapat berkembang dengan baik. Selanjutnya, guru harus membiasakan kepada anak-anak untuk tidak memanggil nama anak-anak dengan istilah yang tidak sesuai. Selanjutnya, beri kesempatan anak-anak untuk tetap melakukan kegiatan bersama teman-teman dengan kondisi mereka.
Selanjutnya, berikan latihan untuk pengembangan sensor motor seperti meronce, mewarnai, menempel. Dan terakhir, berikan kegiatan yang melibatkan tangan. Selanjutnya adalah latihan bina diri. Terima kasih telah mendengarkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.